Nggih, Bu Nurini. Oke. Ini saya dalam kegiatan guru penggerak ini ada tugas Bu Nurini, yaitu tugasnya adalah mewawancari kepala sekolahnya masing-masing dalam materi tentang dilema etika dan bujukan moral. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih Bu Nurini sudah mengizinkan saya dan memberikan waktu kepada saya untuk melakukan sesi wawancara pada siang hari ini. Nah, sebelumnya saya itu sudah rencana sudah lama, Bu, sudah pada waktu sebelum halal bihalal itu sudah saya bawa, tapi saya mencari waktu yang tepat. Guru ini bisa untuk wawancara itu kapan itu ya baru bisa kemarin itu saya tanyakan seperti itu. Nanti harapan kami itu nggak usah tegang, santai mawon, ngobrol biasa mawon seperti biasanya kita pada waktu berbincang-bincang mawon, tidak usah dibuat santai mawon gitu, santai mawon. Ngoten ya, Bu? Oke, siap. Begini Bu Nurini, sebelumnya saya pengen tahu Bu Nurini, dalam Bu Nurini menjabat sebagai kepala sekolah ini, apakah ada Bu Nurini di sekolah ini yang sekolah tersebut mengalami kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Pernah terjadi waktu itu? Karena saya menjabat ini kan baru 6 bulan ya Mas ya. Okay. Jadi sampai saat ini alhamdulillah tidak ada istilah dilema. Jadi dilema itu kan menghadapi sebuah permasalahan dan diberikan dihadapi pada dua opsi yang membingungkan. Okay. Dimana saya harus memilih, kan begitu tadi dilema itu. Okay. Nah, jadi alhamdulillah sampai saat ini baru 6 bulan Mas, jadi 6 bulan. belum ada yang seperti itu. Hanya memang selama saya menjabat itu untuk dilema etika memang belum muncul ya, istilahnya kasus-kasus itu memang belum muncul di sini, baik di sama murid ataupun sesama rekan guru, belum iya, ada. belum ada, alhamdulillah belum ada. Entah kedepannya ya semoga tidak ada ya Mas ya, karena itu suatu kasus yang memang membingungkan. Yang jelas kemarin itu bukan dilema etika ya, saya ceritakan tentang adanya anak. Ini anak itu bolos. Ya, anak itu bolos terus akhirnya karena pas tes itu juga tidak hadir, akhirnya kami Dewan Wakil Kepala Sekolah khususnya itu BP ini, itu kan memang termasuk kegiatan BP menghadapkan orang tua ke sini, maksudnya apa? Ternyata anak itu memang sudah tidak bisa. Anak tidak bisa dipegang, memang inginnya keluar gitu. Itu dibujuk rayu dengan cara apapun, bahkan sampai mohon maaf ya, bukannya ngetok-ngetok, saya beri orang tuanya uang Mas. Saat kesini saya berikan orang tuanya uang 200, monggo selesaikannya dengan anak dulu, ajak anak keluar jajan misalnya, dan dibujuk, dinasihati agar tetap sekolah apapun kondisinya. Itu kan bukan dilema etika ya Mas ya? Bukan ya? Bukan. Nah itu. Terus yang lainnya insya Allah sampai saat ini aman-aman saja. Jadi kalau dilema etika kan dihadapkan pada sebuah kasus, misalnya anak itu ada kasus dengan teman yang lain, menjengkelkan, membuat gaduh, bahkan mengusili anak yang lain, bullying ya Mas ya, terjadi bullying. Sementara ini orang tua kan mesti ikut campur, bagi jeleknya di sini, jeleknya di kesehatan pendidikan, mestinya kita memang bersinergi Mas. Tapi terkadang orang tua terlalu ikut campur, apalagi kalau ada paguyuban. Nah, kalau paguyuban sekolah, paguyuban orang tua biasanya ikut campurnya luar biasa. Gitu Mas. Jadi maaf ya, di sini belum ada istilah dilema etika di sekolah. Semoga tidak ada. Tapi kalau ada tetap harus kita putuskan mana yang terbaik. Jadi semuanya
bisa diselamatkan gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya Bu. Oke, Oke. karena Bu Nur ini belum lama menjabat sebagai kepala sekolah di sini gitu, mungkin baru 6 bulan. Nah, tetapi mungkin saja, mungkin ke depan mungkin saja nih Bu, kita Iya. berarti harus bersiap nih. Oke. Misalkan gitu, misalkan ke depan kan, apapun yang terjadi kita harus siap nih. Apa ataupun langkah-langkah apa, bagaimana cara ibu misalkan ada kasus-kasus seperti itu yang ada dua opsi yang sama-sama benarnya, bagaimana langkah ibu itu untuk menyelesaikan langkah-langkah, misalkan ke depan ada ini misalkan. Iya. Kalau namanya apa ya, lapangan nih, satuan pendidikan dimanapun atau satuan apapun namanya pasti ada masalah. Dan khususnya tentang dilema etika pasti ada dan pasti akan terjadi. Nah, kalau untuk menanggulangi itu, jadi kalau menurut saya tidak langsung mengeksekusi. Jadi identifikasi dulu kasusnya apa toh. Nah, kita lihat, jadi anak itu jangan jadi kambing hitam. Jadi pertama identifikasi kasusnya apa, Mas. Oke. Terus yang kedua itu setelah kita identifikasi kasus, kita hadirkan juga orang tua sebagai saksi. Nah, anaknya melakukan hal-hal ini seperti ini. Jadi karena ini sinergi, akhirnya kita terjadi sinergi, kita perjanjian kontrak dengan orang tua. Jadi di sini anak itu tidak hanya tanggung jawab sekolah. Kalau di rumah tanggung jawab keluarga, di sekolah insya Allah dipegang teguh. Jadi harus tetap menghadirkan orang tua. Selain itu juga bimbingan penyuluhan B atau bimbingan konseling BK. Jadi nanti kasus di BK mestinya kan ada kasus anak ini kasusnya apa saja, beratnya seperti apa. Nah itu yang ke berapa Mas tadi, ketiga ya. Tadi tetap ada pembicaraan dulu, tidak langsung eksekusi. Telah mengeluarkan aja tidak. Kita bicarakan. Jadi anaknya juga ini diajak bicara. Tidak langsung kita salahkan, tidak. Itu kita ajak berbicara bersama dengan BP, dengan apa tadi? Orang tua dengan kepala sekolah. Sebenarnya apa yang diinginkan? Tapi tidak langsung kamu melanggar seperti ini. Jangan. Jadi kita bicarakan itu. Anak diambil hatinya, maunya apa? Karena namanya anak kan ada masa-masa, Mas. Ada masa-masa di mana anak itu harus bertindak seperti ini, berbuat seperti ini, itu ada masa. Makanya ditanya maunya apa. Oke, seperti itu. Kemudian kita berikan gambaran juga. Kedepannya kamu mempunyai masa depan, kamu punya cita-cita tidak, masa depan digambarkan. Jadi paling tidak anak itu diberi pengertian dulu, Mas. Ya, diberi pengertian, diberi gambaran pendidikan itu sebenarnya untuk apa. Jadi meskipun itu nanti secara moral ya mesake kuwi ditokke ya mesake, ya kan? Mesake masa depannya seperti apa. Terus kalau dikeluarkan nanti anak itu malah semakin berantakan, padahal itu tugas pendidikan. Tugas kita itu tidak hanya mentransfer, tapi kita mendidik anak. Gitu. Jadi tidak langsung eksekusi loh. Jadi kita bicarakan dulu, anak itu biarkan berbicara dulu, diajak bicara. Gitu. Jadi bisa kami simpulkan Ibu, jadi membutuhkan dukungan dari semua pihak, dari orang tua, dari sekolah, dari BK dan lain sebagainya Ibu, untuk menangani kasus tersebut itu. Kita dalami masalahnya apa dan dicari jalan keluarnya seperti itu ya. Betul. Jadi tidak langsung eksekusi. Ada juga tuh yang sering ya, bahkan saya beberapa kali mengalami kasus-kasus seperti itu di sekolah saya yang dulu kan langsung dieksekusi, Mas. Ya sudah, lebih baik kehilangan satu endok yang orang Jawa tekan endok siji hilang apa daripada endok yang lain akan tercemar. Seperti itu biasanya kan banyak yang seperti itu. Tapi insya Allah kalau saya akan berusaha yang terbaik untuk anak, karena kita adalah pelayan anak.
Gitu gitu ya Mas ya. Sama jenengan sebagai guru penggerak juga sama seperti itu. Jadi titik pusatnya siapa sih kita ini? Kita adalah pelayan. Kita pelayan, intinya pelayan. Jadi apapun bentuk anak, kita mencoba untuk memberikan yang terbaik. Itu bentuk pelayanan atau servis, gitu ya Mas. Oke. Kemudian Bro, pertanyaan selanjutnya, apakah ada mungkin cara yang paling efektif yang menurut ibu itu baik dalam pengambilan keputusan yang nantinya misalkan terjadi dilema etika, adakah yang anggapan yang paling efektif untuk sendiri? Saya jelaskan di efektifnya ya kita harus berbicara dengan beberapa itu tadi. Jadi kerjasama yang itu adalah intinya gitu. Iya. Kerjasama kooperatif antara orang tua, sekolah dan ini karena melibatkan semua pihak gitu, jadi akan menghasilkan keputusan yang baik. Jadi seorang kepala sekolah tidak berlangsung eksekusi keinginannya sendiri, tidak ada masukan-masukan Mas, itu yang paling baik. Kemudian Bu, selanjutnya Bu, apakah apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Adakah tantangannya? Misalkan mungkin menyangkut nama baik sekolah atau mungkin apa, misalkan nanti keputusan yang kita ambil mungkin belum puas dan atau belum yang terbaik atau gimana? Apakah ada tantangannya Bu dalam misalkan kita mengalami yang namanya mungkin kasus dilema etika? Adakah tantangan? Kalau tantangan yang jelas dari pihak orang tua malah Mas. Mengapa? Karena kadang orang tua itu terlalu ikut campur dan dia merasa bahwa anaknya itu yang terbaik seperti itu. Itu tantangan yang luar biasa. Karena dua sisi dua pendapat yang berbeda. Ya. Nah ini karena selama ini karena memang orang tua itu terlalu mengajarkan anak. Bahkan banyak orang tua yang takut pada anak. Seperti itu. Jadi ketika kita berbicara ngobrol dengan orang tua selalu mengatakan bahwa ini anak saya yang terbaik. Kemarinnya juga ada berita seperti itu. Jadi yang baik itu anaknya, kadang yang disalahkan gurunya. Itulah ini tantangan yang luar biasa. Berarti apa? Tidak ada sinergi antara sekolah dan orang tua. Orang tua tidak sadar diri. Bahkan bahwa memang pendidikan karakter itu nomor 1. Kan seberangan jalan tuh Mas. Mungkin di sisi lain anak itu sebenarnya perlu penanganan, tapi orang tuanya merasa bahwa anakku yang terbaik. Sehingga kita akan mengambil keputusan kan bingung ya. Kan ada berseberangan jalan Mas. Kan itu menurut saya ya, menurut tantangan terbesar adalah gitu. menghadapi para wali yang mungkin kritis yang, seperti itu. Tidak hanya kritis, kalau kritis tidak masalah Mas. Kritis dari segi bagaimana anaknya, misalnya kritis kan mengapa anak saya disalahkan, lah itu kan nanti kita kan ada data-data. Kritis tidak masalah, tapi yang paling paling berat itu orang tuanya yang selalu tahunya anaknya baik saja. Itu satu tantangan yang luar biasa. Berarti wali yang tidak tahu mengenai diri anaknya tetapi menganggap anaknya itu selalu baik terus. Itu tantangan yang luar biasa. Saya yakin guru pun juga demikian. Jadi kan untuk mengambil suatu kebijakan kan rakyat susah ya. Akhirnya nanti kemanusiaan yang akan bicara. Karena itu aset negara, karena itu generasi kita coba untuk mendidik dari nol kan Mas. Itu. Jadi sudah tahu jawabannya Bu, ternyata tantangan yang paling besar itu adalah dari diri orang tua yang menganggap anaknya selalu benar, dan mungkin misalkan anaknya mungkin diberi hukuman sedikit, mungkin
walinya tidak terima dan sebagainya itu ya yang Iya, betul. tantangan terbesar. Nah, kemudian Bu, ini tadi sudah sebenarnya dari jawab, tapi mungkin biar nanti agak lebih jelas lagi. Adakah jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika, Bu? Berarti tidak langsung tadi tidak langsung eksekusi. Berarti ada tahap-tahapannya. Oke. Seperti itu. Ada prosedurnya yang harus dijalankan. Diidentifikasi dulu kan Bu. Seperti itu. Kemudian terpusat pada akhirnya nanti kita kebijakan langsung. Tapi tetap ada masukan sana, masukan sini, masukan sana. Kita simpulkan yang terbaik yang mana gitu. Kemarin soalnya beda-beda setiap jawaban sekolah ada yang langsung dikasih itu saja. Memang ada yang memang dari ada tahap-tahapannya dulu di dalam itu ada. Iya, masing-masing berbeda kan beda-beda. Cara pengambilan kebijakan juga berbeda. Kalau Nuri kan memang kerjasama, tim kooperatif antara ya ini keterkaitan antara yang satu dengan yang lain harus ada kerjasama. Harus nih, bagusnya, bagus itu Bu. Kemudian Bu, pertanyaan selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah Ibu dan membantu Ibu apabila ada persoalan tentang dilema etika? Adakah faktor pendukungnya? Siapa kalau ada? Kalau faktor pendukung itu yang mempermudah Ibu di dalam keputusan atau apa maksudnya? Adakah faktor pendukung, misalkan contohnya mungkin rekan kerja ataupun guru-guru atau WKS yang tanggap misalkan ada masalah, ataupun ada mungkin dari pihak wali yang kooperatif atau mungkin apa itu faktor pendukung seperti itu. Udah jenengan seperti itu. Jadi yang pertama ini kan yang memegang tentang semua kasus anak atau perkembang biakan anak, kembang tumbuhnya anak itu sebenarnya kan BK atau apa sih? Jadi BK itu kan pasti punya buku kasus. Buku kasus itu mestinya kasusnya jelas, mestinya loh, Nah itu kan semuanya yang memunculkan siapa untuk permasalahan ini kan tidak mungkin kepala sekolah kok langsung lototi ini anak sing nakal langsung diambil kan tidak mungkin kan. Nah itu pertama kali yang melakukan mengidentifikasi masalah siapa? Guru BK. Ya, nah dari guru BK itu kalau memang sudah tidak bisa mengatasi masalah kan langsung ke kepala sekolah. Jadi yang berhubungan langsung itulah guru BK. Berarti faktor misalkan pendukungnya itu yang paling utama adalah guru BK. Ya, karena dia langsung dalam kegiatan ini dialah yang punya tanggung jawab. Kan memang dari negara, dari pemerintah kan memang seperti itu Mas. Apa toh BK digunakan untuk apa? Sebagai penyuluh, penyuluh membimbing anak. Jadi tidak boleh langsung mengeksekusi anak itu cah nakal, tidak boleh seperti itu. Jadi semuanya butuh proses. Intinya ya BK. Selain BK nanti juga orang tua asuh, di sekolah, jadi wali kelas. Wali kelas tidak boleh. Jadi misalnya sebenarnya tidak langsung BK, kasus itu dimulai dari wali kelas. Wali kelas harus tahu anakku karakter seperti apa semuanya. Sing kudu tak tangani, sing kudu tak cedak itu siapa sih? Kan mestinya ngono. Nah dari sini nanti kalau muncul ada sebuah kasus secara umum, lah BK menangani. Nah, dari BK nanti ada komunikasi dengan wali kelas. Nah, ketangkep memang itu tuh harus dieksekusi. Nah itu nanti kepala sekolah. Jadi semuanya kan dari bawah Mas. Dari bawah dulu ya Bu. Kamu kan presidenannya begitu kan? Tidak mungkin seorang bupatinya begitu dulu dari bawah. Karena itu satuan. Jabatan instansi, jabatan pendidikan begitu. Oke, ada lagi Mas? Pertanyaan terakhir ini. Dari semua hal yang sudah disampaikan Ibu tadi, mungkin ada pembelajaran apa Ibu yang dapat Ibu petik dari pengalaman yang berkaitan tentang pengambilan keputusan dan tanggung jawab. Ada pembelajaran.
pembelajaran tentang adanya sebuah kepedulian. Kemudian Peduli. Jadi dalam satuan pendidikan ini harus saling peduli, Mas. Ya, guru juga harus peduli pada anak. Terus wali kelas apalagi sebetulnya sebagai seorang wali, nah itu berarti tadi anak asuh harus lebih peduli lagi. Ya. Demikian juga BK harus peduli. Jangan sampai ada kasus itu sampai nanti tidak bisa terselesaikan. Jadi kepedulian intinya di dilema etika itu. jadi lebih ke didalami dulu, kemudian bagaimana supayanya anak tersebut itu bisa dibenarkan lagi, diluruskan lagi seperti itu. Iya. Belum langsung menyerah, langsung dikeluarkan seperti itu ya Bu? Iya. Kalau Bu Nuri sendiri tidak ada yang muncul istilah apa anak dikeluarkan. Kalau itu tidak berhubungan dengan apa Mas nih kasus kriminal. Nah kalau kriminal memang kita tidak menyerah, ya, tidak menyerah apapun. Tapi kalau hanya sekadar anak bolos, meskipun itu ya juga berat ya, tapi kan anak bisa didekati. Nah, makanya kalau kepedulian itu silakan peduli pada yang membutuhkan, ya kan? Anak kan 32 anak, tidak semuanya kan nakal gitu. Jadi anak yang nakal itu mesti tetap karena dia cari perhatian. Lah kuwi yo sing dipedulikan. Ora malah sing apik-apik dipedulikan, sing pinter-pinter enggak. Mestinya sing mau sing berkasus itu dipedulikan, terus sing apa Mas yang bodoh itu jadi kepedulian kita, sehingga nanti tidak akan muncul sebuah dilema etika, Lus. Insya Allah itu bisa di apa jangan sampai ada dilema etika ya dengan cara seperti itu. Kalau tidak tetap ada, gitu. Kasus kan berkembang. Banyak gitu kan bersama itu pasti ada lagi gitu. Bu Nuri, terima kasih atas jawabannya. Ini sudah kami rangkum. Terima kasih sudah membantu kami dalam menyelesaikan tugas kami. Semoga Bu Nuri nanti ke depan siap, misalkan ada kasus-kasus yang entah ringan untuk berat, saya yakin Bu Nuri ini sebagai kepala sekolah pasti sudah siap apabila dihadapkan dengan kasus. Dan semoga Bu Nuri ini bisa menjalankan tugas sebagai kepala sekolah di sekolah ini dengan baik, dengan bertanggung jawab, dan dengan selain itu bisa memajukan sekolah kita. Amin, amin, insya Allah di atas dukungan semuanya kita bisa maju bersama. Mas Afif. Ibu, makasih Ibu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami sampaikan terima kasih kepada Ibu Mutrika selaku Kepala Sekolah MI Jabagi Kalisapu 3 Cilacap ya Bu. Sudah berkenan menyempatkan waktunya untuk melaksanakan wawancara pada siang hari ini untuk tugas guru penggerak saya. Monggo insya Allah saya sudah siap. Monggo mau apa yang ditanyakan kepada saya. Insya Allah nanti kalau saya mampu akan saya jawab. Langsung saya jawab. Apabila saya masih bingung atau jawabannya masih harus mencari referensi yang lain, PR buat saya nih Pak Afif. Sami-sami Bu. Kita santai mawon Bu, mboten usah tegang, seperti ngobrol biasa mawon gitu. Insya Allah, monggo. Begini Bu, dalam Ibu memimpin sekolah Ibu di MIA Kalisapu 3 ini, pernahkah Ibu itu mendapati suatu kasus di mana kasus tersebut itu mempunyai 2 ataupun 3 opsi yang sama-sama benarnya, dan itu membuat Ibu jadi kesulitan untuk mengambil keputusan? Ada nggak Bu kasus seperti itu? Pernah. Nah itu kalau dalam kami itu namanya dilema etika Bu. Dilema etika. Jadi
kalau boleh tahu kasus seperti apa Bu yang pernah terjadi di sana? Ya, kasus kaitannya dengan kenakalan anak terhadap teman di kelas seperti Nggih, itu. nggih, nggih. Iya. Anak, berarti anak nakal ya Bu? Iya, betul. Hmm. Dengan teman satu kelas. Nggih. Iya. Nah, untuk keputusannya ada opsi apa sih Bu? Apakah anak tersebut atasi langsung ataukah mungkin malah dikeluarkan atau gimana Bu? Ada beberapa opsi yang membuat Ibu bingung itu apa Bu? Iya. Pada saat anak didik saya itu Nggih. ada yang mengalami apa itu namanya kenakalan terhadap teman satu kelas, dan ini memang pernah terjadi ini dengan yang dialami oleh anak didik saya, khususnya ini kelas 6 kemarin, malah belum lama ini. Ya, jadi ada kasus pemukulan ya terhadap teman satu kelas, dan orang tuanya merasa tidak terima, tapi setelah anaknya dipanggil, keduanya juga dipanggil yang dipukul, terus beserta orang tuanya juga, ternyata dari pihak yang memukul itu juga mengadakan pembelaan seperti itu. Setelah ditelusuri, ternyata ya dia itu merasa tidak terima karena ya mungkin karena dihina seperti itu. Nah, iya, ternyata ada permasalahan, ada sebabnya seperti itu. Nah, dalam mengatasi itu, kami itu tidak selaku orang yang dituakan di madrasah kami ya, tidak langsung kami putuskan untuk mengeluarkan anak ataupun langsung menskors anak untuk tidak berangkat sekolah, itu tidak. Terus langkah-langkah apa saja Bu? Langkah-langkahnya yang pertama, kami berikan kepercayaan kepada guru kelas 6 selaku wali kelasnya untuk menyelesaikan. Jadi wali kelas dulu Bu yang paling dekat ya. Iya, betul. Kemudian apa Bu? Yang bertanggung jawab adalah wali kelasnya. Terus yang kedua, apabila wali kelasnya kok tidak berhasil menyelesaikan masalah tersebut, kami sampaikan ke teman-teman guru yang lain. Mbok silakan, ada dari teman-teman guru, pastinya lah ada yang bisa menyelesaikan kayak gitu. Alhamdulillah kemarin setelah dari beberapa guru kelas dibantu dengan guru yang lain, itu alhamdulillah permasalahan bisa selesai. Alhamdulillah ya Bu. Dengan baik. Jadi yang Ibu anggap paling efektif itu dalam menangani kasus tersebut itu apa saja Bu? Yang paling efektif, yang mungkin itu tepat itu apa Bu tadi itu? Ya, yang paling efektif ya jelas langsung anaknya dipanggil. Langsung dipanggil. Iya, anaknya dipanggil, terus temannya kayak gitu, temannya yang istilahnya yang menjadi korban kayak gitu ya, dipanggil. Terus mungkin ada teman-teman yang jadi saksi kayak gitu dipanggil. Terus ya diselesaikan secara kekeluargaan. Jadi musyawarah ya Bu. Musyawarah melibatkan anak dan bahkan orang tua siswa juga Bu itu. Kemudian Ibu ada pertanyaan selanjutnya. Nah, selama dalam pengambilan keputusan tersebut Ibu, apakah ada tantangan-tantangan yang Ibu alami hadapi Bu terkait dengan pengambilan keputusan yang susah itu Bu, antara A atau B, pilih apa itu, apakah ada tantangannya Bu dalam pengambilan keputusan tersebut? Ya tantangannya ya yang pertama ya kan, dari pihak sekolah kadang-kadang ya merasa bingung sebetulnya ini yang betul yang mana kayak gitu. Dari pihak anak yang satu ini alasannya seperti ini, dirasa kok ya betul. Terus anak yang satu ini ternyata juga betul. Tantangannya ya ini saat itu memang sempat membingungkan untuk guru kayak gitu. Tapi alhamdulillah setelah
setelah diambil apa namanya, anaknya dinasehati, akhirnya mereka mau saling memaafkan lah, saling menyadari kesalahannya untuk saling memaafkan begitu. Untuk tantangannya ya jelas dari pihak MI kayak gitu, kalau permasalahan seperti itu sampai terdengar wali murid yang lain, jelas itu merupakan kekhawatiran untuk kami ya, untuk sekolah, apalagi ini sudah dekat dengan tahun ajaran baru yang tentunya dari sekolah kami sedang berusaha untuk merekrut siswa sebanyak-banyaknya kayak gitu. Nanti kalau permasalahan kenakalan anak sampai terdengar keluar ke wali murid khususnya, khawatirnya nanti akan mengurangi kepercayaan masyarakat, mengurangi kepercayaan wali murid terhadap kami. Mudah-mudahan tidak sampai seperti itu nggih Pak. Jadi Bu, tantangannya adalah nanti apabila keputusan yang diambil kurang tepat itu akan mengakibatkan berdampak nanti kalau tersebar di luar itu menyangkut nama baik sekolah ya Bu. Nah, untuk keberlanjutan sekolah untuk murid-muridnya nanti biar lebih banyak seperti itu ya Bu. Nah, seperti itu tantangannya. Kemudian Bu, adakah Ibu itu mempunyai jadwal tertentu ataupun tata cara ataupun checklist untuk menyelesaikan masalah tersebut, atau malah langsung diselesaikan pada waktu ada masalah tersebut kalau ada masalah seperti itu? Bisa. Untuk sekolah kami kalau ada permasalahan seperti itu ya mohon maaf sampai saat ini belum punya istilahnya jadwal gitu. Jadi itu kondisional ya, kondisional. Kalau memang ada permasalahan seperti itu ya langsung kami atasi saat itu juga gitu. Langsung diatasi Bu. Iya, tidak menentukan jadwal dari kapan itu tidak, tapi langsung kami selesaikan saat itu juga ya, biar kami tidak pikiran kayak gitulah. Iya. Jadi ada permasalahan sebisa mungkin langsung ditangani seperti itu ya Bu. Iya, biar langsung selesai gitu. Bagus Bu. Kemudian ini ada pertanyaan selanjutnya Ibu. Apakah ada faktor-faktor dari mungkin dari sekolah ataupun dari guru, dari murid, dari wali yang itu bisa mempermudah Ibu dalam membantu Ibu dalam mengambil keputusan Bu? Apakah ada faktor-faktor? Iya, pasti ada faktor yang memudahkan sekolah kami untuk menyelesaikan permasalahan seperti itu. Yang jelas dari faktor guru ya, faktor guru, faktor apa namanya, wali murid gitu, faktor siswa ya pokoknya dari semua warga lah ada wali murid, faktor guru, faktor siswa gitu. Jadi faktor guru itu berarti seperti ini, berarti begini ya Bu, faktor guru itu berarti gurunya itu sangat istilahnya tanggap ya Bu. Apabila ada permasalahan tidak diam saja, tidak pura-pura itu, tapi bersama-sama untuk selesaikan sebenarnya. Alhamdulillah, Alhamdulillah guru di MI kami semuanya saling bantu membantu. Kalau wali muridnya Bu, apakah sangat kritis Bu, ataukah langsung percaya ke sekolah Bu? Iya, sebagian ada yang sudah kritis, sebagian ada yang istilahnya manut saja seperti itu. Kadang-kadang ada ya Bu, wali yang kritis, yang ada permasalahan sedikit ataupun ada apa gitu menyuarakan suaranya seperti itu. Iya, itu sekarang zaman sudah maju ya Pak. Iya, jadi yang namanya wali murid sekarang udah kritis-kritis. Seiring dengan kemajuan zaman, tidak seperti wali-wali murid zaman dulu. Apa-apa tinggal ngikut saja ya Bu. Ya, sekarang sedikit-sedikit langsung menyampaikan ke sekolahan, sedikit-sedikit langsung komen seperti itu. Itu kalau perasaan Ibu seperti misalkan ada wali murid seperti itu, apakah itu suatu tantangan ataukah itu suatu hambatan Bu dalam memimpin?
untuk saya pribadi Iya. ya itu merupakan suatu tantangan. Tantangan ya, Bu. Ya, untuk tantangan. Ya, inilah wali murid zaman now seperti itu. Malah lebih untuk membuat kami selaku orang yang dituakan di sekolah, juga bagi guru-guru kami untuk semakin meningkatkan profesional sebagai guru, bagaimana dalam mengatasi permasalahan yang timbul dari anak, dari wali murid. Jadi tantangan tersendiri ya Bu, bukan malah jadi hambatan untuk jangan sampai. Jadi buat nawang-nawang Ibu misalkan ada wali murid yang Iya, itu sudah, anggap saja itu sudah terbiasa. Itu oke. merupakan ujian dan tantangan yang harus kami lalui. Dan ini Bu, ada pertanyaan terakhir ini dari saya Bu. Dari semua yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam pengambilan keputusan Bu? Pembelajaran dalam pengambilan keputusan dilema etika atau pengambilan keputusan yang sama-sama benar, itu bagaimana, apakah ada pembelajaran Bu yang dapat Ibu petik dalam pengambilan keputusan tersebut? Iya, pasti Yang membingungkan. ada pembelajaran untuk kami yang bisa kami petik gitu ya. Iya, jelas ini menuntut kami untuk lebih jeli, Lebih hati-hati iya, ya Bu. lebih hati-hati, Oke. lebih cermat di dalam mengatasi masalah yang timbul di kalangan anak gitu. Jangan sampai ada masalah kita itu bertindak istilahnya mungkin tidak adil ataupun beri kasih gitu. Iya, kami ingin menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan sebijak-bijaksananya, dengan seadil-adilnya, sehingga tidak merugikan salah satu pihak di antara gitu. Jadi memang dalam pengambilan keputusan dilema etika semuanya benar ini memang tidak mudah ya Bu. Iya, betul. Tetapi Dituntut untuk untuk hati-hati. memilih dari salah satu tersebut ya berarti Ibu memilih untuk memilih yang paling baik di antara yang baik ya Bu. Betul. Insya Allah kalau kita memilih yang paling baik, yang paling banyak positifnya, yang paling sedikit negatifnya, insya Allah misalkan berita tersebut tersebar ke masyarakat, kita tidak khawatir karena itu merupakan keputusan yang paling tepat yang diambil, seperti itu ya Bu. Bisa dipertanggungjawabkan kalau ada yang bertanya, seperti itu ya Bu. Terima kasih atas waktunya Ibu Mudrika, Kepala Sekolah dari MIA Bagi Kalisa Bukti Cilacap, sudah meluangkan waktunya untuk sesi wawancara pada siang hari ini. Semoga Ibu dalam memimpin sekolah Ibu diberikan kesabaran, diberikan kekuatan, dan bisa memimpin sekolah untuk menjadi lebih baik lagi, lebih maju lagi, bisa menyelesaikan tugas dengan maksimal, seperti itu ya Bu. Sama-sama Pak Hafif. Saya juga mohon maaf apabila jawaban kami seperti itu kurang memuaskan panjenengan, jawabannya kurang maksimal. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Sekali lagi saya mohon maaf. Bu. Terima kasih Bu. Mohon doanya terus Bu. semoga Pak Hafif juga selalu sehat, diperlancar dalam melaksanakan tugasnya, selalu diberikan kesuksesan. Amin. Terima kasih juga doanya Bu. Sampun ya Bu. Saya mohon izin.